Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack di channel Wijar Stream. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor Japanese berjudul Ao-Oni 2014. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang terjebak di sebuah gedung tua, tempat persembunyian makhluk menyeramkan. Pasti kalian penasaran kan? Tapi sebelum menonton alur cerita filmnya, buat kalian yang menyukai video-video seperti ini silahkan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang wanita lari ketakutan menghindari sesuatu yang sedang mengejarnya. Namun, ketika wanita ini masuk ke sebuah ruangan, di balik pintu terlihat seorang pemuda dengan ekspresi wajah bagaikan psikopat dan terus memanggilnya dengan sebutan kakak. Lalu scene kembali ke 7 hari yang lalu. Terlihat wanita bernama Ana sedang berdoa di tempat adik laki-lakinya melakukan diskon nyawa. Setelah selesai, Ana melihat teman baiknya Sun sedang dibuli oleh dua remaja bangor. Singkat waktu di sore hari, Sun menunjukkan sebuah game bergenre horor yang baru selesai dia buat kepada Ana. Kemudian Sun menjelaskan di dalam game ini terdapat banyak sekali misteri dan fitur-fitur menarik sehingga para pemain akan sulit untuk menamatkannya. Sun sangat berharap game buatannya kali ini akan laris dan disukai oleh banyak orang setelah dipublikasikan. Lalu dia memberitahu Ana cara untuk menamatkan game ini. Melihat luka bekas pisau di tangan Sun, Ana mengatakan kalau kamu ingin curhat, katakan saja. Ana khawatir Sun selalu dibully di sekolah seperti adik laki-lakinya yang baru saja melakukan diskon nyawa. Ketika hari semakin gelap, Ana bergegas pulang sedangkan Sun masih tetap di sini untuk mempublikasikan game buatannya tadi. Setelah Ana pergi, remaja bangor bernama Takuro datang, merebut paksa laptop milik Sun dan merusak game buatannya. Mendengar keributan itu, Ana merasa heran dan film pun baru dimulai. Kemudian Sun dan Takuro pergi ke sebuah gedung kosong sudah tidak berpenghuni. Di sana terlihat dua teman Takuro bernama Takeshi dan Mika sudah datang lebih awal untuk membantu Takuro menakut-nakuti orang yang lewat ke tempat ini. Namun Takeshi merasa ide mereka kali ini sangat berbahaya karena menurut warga sekitar di tempat ini ada sosok hantu menyeramkan yang selalu bergentayangan. Tidak percaya dengan adanya hantu, Takuro membobol pagar besi dan memaksa teman-temannya ini supaya mengikutinya masuk ke gedung kosong bekas pabrik tua itu. Tanpa mereka semua sadari, Ana mengikuti dari belakang dan seorang pemuda aneh bernama Hiroshi mendengar kedatangan Takuro dan teman-temannya ke tempat ini. Saat Takuro akan membobol pintu gedung, Hiroshi datang. Dia memohon ingin ikut bersama mereka dan mengatakan bahwa sebenarnya dia sedang melakukan penelitian terhadap serangga aneh yang ada di tempat ini. Mendengar omongan yang semakin ngawur, Takuro yakin Hiroshi kurang waras dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka semua karena pintu gedung terbuka sendiri. Melihat kejadian aneh itu, Takuro tidak merasa takut dan menganggap hal ini mempermudah kegiatan yang akan mereka lakukan. Saat masuk ke dalam gedung, Takuro menertawakan teman-temannya karena terlihat ketakutan. Lalu dia ingin Mika ikut bersamanya untuk menyimpan barang yang sedang dia bawa. Sementara itu, Hiroshi merasa kagum dengan kejadian aneh yang baru saja mereka alami.
Mendengar suara piring pecah di lantai atas, Hiroshi dengan berani pergi ke arah suara itu. Sedangkan Takeshi malah menutup pintu gedung. Dia lari ngabret ketakutan mencari keberadaan Takuro dan Mika. Setelah semuanya pergi, pintu gedung kembali terbuka. Tapi ternyata itu adalah Ana yang sedang mengikuti mereka. Namun dia heran karena pintu gedung ini tertutup sendiri. Kemudian di waktu yang sama, mereka semua mendapat telepon dari nomor tidak dikenal. Sedangkan Ana sangat panik karena pintu tidak bisa dibuka dan terkunci dari luar. Setelah Takeshi mengangkat panggilan telepon itu, tiba-tiba betapa kagetnya Takeshi dan Sun karena mereka baru saja melihat makhluk aneh yang ada di dalam gedung ini. Saat mengetahui pintu keluar tidak bisa dibuka, Takeshi panik. Dia lari ngabret meninggalkan Sun dan Ana. Lalu Sun memberitahu Ana, sebenarnya dia dan Takeshi baru saja melihat sosok makhluk aneh menyeramkan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian dia mengajak Ana segera keluar dari gedung kosong ini karena Sun khawatir kalau terus berada di tempat ini akan terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka berdua. Namun Ana mengatakan pintu keluar sekarang tidak bisa dibuka. Sementara itu Hiroshi yang berada di lantai atas menemukan pecahan piring yang sempat dia dengar tadi. Tapi Hiroshi heran karena pecahan piring ini berlumuran dengan lendir yang menjijikan. Dengan santuinya Hiroshi tidak merasa takut dan malah penasaran, sedangkan Takuro dan Mika baru sampai ke ruangan bawah tanah tempat mereka akan menyimpan barang yang Takuro bawa. Setelah Takuro turun ke ruangan bawah tanah, Mika mendengar suara aneh di ruangan sebelah. Ketika dia mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari jendela yang sudah rusak. Namun Mika penasaran dengan sesuatu yang ada di balik jendela. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Mika saat melihat mata besar menyeramkan ada di sana. Ketika sedang bersembunyi, Hiroshi datang. Dia mengatakan di dalam gedung kosong ini pasti ada makhluk yang sangat berbahaya. Lalu terdengar suara aneh di lantai bawah. Karena penasaran, mereka berdua pergi ke arah suara aneh itu. Setelah masuk ke sebuah ruangan, Mika yakin suara tadi berasal dari dalam lemari. Saat Hiroshi membukanya, ternyata di dalam ada Takashi yang sedang ngagibrik ketakutan. Dia mengatakan baru saja melihat sosok makhluk sangat menyeramkan sedang mengincar mereka semua. Dan Takeshi tidak mau keluar karena takut menjadi korban makhluk menyeramkan itu. Mengerti dengan keadaan temannya, Hiroshi menyuruh Takeshi bersembunyi di dalam lemari sampai mereka semua mendapatkan bantuan untuk keluar dari tempat ini. Sedangkan di ruangan bawah tanah, Takuro sibuk membereskan barang yang dia bawa tadi. Sementara itu Sun dan Ana turun ke lantai bawah. Kemudian mereka bertemu dengan Hiroshi dan Mika yang keluar dari ruangan. Lalu Ana memberitahu Hiroshi kalau pintu masuk ke gedung ini tertutup sendiri dan terkunci dari luar. Mendengar hal itu, Hiroshi mengajak teman-temannya kembali ke lantai atas dan mencari pintu lain supaya mereka semua bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Setelah Hiroshi dan yang lain naik ke lantai atas, terdengar suara Takeshi berteriak meminta tolong. Ketika kembali ke ruangan tadi, tiba-tiba betapa kagetnya mereka saat melihat Takeshi diseret paksa masuk ke ruangan oleh sosok makhluk menyeramkan. Ketika Hiroshi dan yang lain berhasil masuk, betapa kagetnya mereka saat melihat Takeshi hanya tinggal ususnya saja karena dimukbang oleh makhluk menyeramkan tadi. Lalu Hiroshi bertanya di mana Takuro berada kepada Mika. Namun, walaupun dalam keadaan seperti ini, Mika tidak mau memberitahu teman-temannya keberadaan Takuro sekarang. Entah apa niat sebenarnya dari Mika dan Takuro. Kemudian Sun mengatakan kepada Ana
Dia merasa kejadian ini sama persis dengan cerita di game horor yang baru saja dia buat, namun Sun belum benar-benar yakin dengan hal itu. Lalu Mika masuk ke ruangan bawah tanah. Dia memberitahu kalau Takeshi baru saja meninggal di mukbang makhluk menyeramkan. Mendengar hal itu, Takuro tidak percaya dan menertawakan Mika. Melihat temannya oleng parah, Mika berniat mengambil kunci di celana Takuro. Setelah berhasil mendapatkan kunci, Mika pergi meninggalkan Takuro sendirian di tempat ini. Di ruangan lain, Sun menyuruh Ana menarik buku di rak secara bersamaan karena dia yakin kejadian ini sama dengan cerita game horor yang dia buat. Ketika satu buku jatuh, Sun mendapatkan petunjuk supaya bisa keluar dari tempat ini. Sementara itu, Mika terus berusaha membuka kunci pintu, namun pintu ini tetap terkunci dari luar. Lalu terdengar suara Takuro di ruangan sebelah. Ketika Mika pergi ke arah suara itu, tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat makhluk tadi meniru suara Takuro dan sedang mencarinya. Kemudian Mika bersembunyi di dalam toilet. Melihat Mika masuk ke dalam toilet, Hiroshi menyuruhnya keluar dan mengajak Mika pergi dari ruangan ini. Takut itu bukan suara Hiroshi yang asli, Mika tidak menjawab dan tetap bersembunyi. Setelah Hiroshi pergi, tiba-tiba makhluk menyeramkan tadi menerobos masuk dan menyeret paksa Mika keluar dari toilet. Kembali kepada Sun dan Ana, sekarang Sun yakin kejadian ini sama persis dengan cerita game horor yang dia buat. Setelah memutar arah jam, Sun menemukan sebuah pintu, lalu mereka masuk ke ruangan piano. Ketika sedang mencari petunjuk lain, terdengar suara Mika terus memohon supaya Sun membukakan pintu ruangan ini. Namun Ana mengatakan Mika tidak akan pernah memanggil Sun, entah apa maksudnya. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Sun saat mengetahui makhluk menyeramkan tadi meniru suara Mika dan sedang mengincar mereka berdua. Kemudian Sun mengajak Ana masuk ke ruangan sebelah untuk mengambil sebuah sapu tangan. Setelah Sun berhasil mendapatkannya, mereka berdua naik ke lantai atas dan bersembunyi di sana. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat melihat tubuh Mika sudah dimukbang mentah-mentah oleh makhluk menyeramkan tadi. Merasa ruangan ini cukup aman, Sun dan Ana sembunyi di sini sebelum kembali ke ruangan piano untuk mendapatkan petunjuk lain supaya bisa keluar dari gedung menyeramkan ini. Lalu Ana mengatakan Sun sangat mirip dengan Naoki adiknya yang melakukan diskon nyawa karena sering dibully di sekolah. Setelah sesi curhat selesai, Hiroshi datang. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di gedung ini. Lalu Ana menjelaskan kejadian yang mereka alami sama persis dengan cerita game buatan Sun. Mengetahui hal itu, mereka bertiga masuk ke semua ruangan di gedung ini untuk mendapatkan petunjuk lainnya. Di ruangan terakhir tertulis mereka harus pergi ke sebuah ruangan bawah tanah yang ada di ujung gedung. Setelah sampai, Hiroshi heran karena ruangan bawah tanah sudah terbuka dan tiba-tiba Takuro datang menyalakan lampu dan menggaplok Hiroshi sampai pingsan. Lalu Takuro bertanya, kenapa Ana terus mengatakan kalau Sun ada di sini? Ternyata tadi sore Sun digaplok Takuro sampai pindah server. Mendengar perkataan temannya ini, Sun heran dan penasaran dengan barang yang dibawa Takuro tadi sore. Ketika kardus dibuka, betapa kagetnya Sun saat melihat tubuhnya sendiri sudah tidak bernyawa dan dipotong-potong oleh Takuro. Melihat hal ini, Ana merasa sangat sedih karena dia tidak bisa menolong teman baiknya Sun saat digaplok oleh Takuro tadi sore. Setelah mengetahui dirinya bukan manusia, arwah Sun hilang entah kemana. Lalu Takuro mengatakan dia sangat kesal karena Sun menggunakan namanya tanpa izin menjadi salah satu karakter di game horor yang dibuat oleh Sun. Takuro mengatakan
Dia tidak suka kalau orang lain mengetahui rahasianya. Sekarang dia harus menghabisi Ana di tempat ini. Tapi beruntung, makhluk menyeramkan tadi berhasil menangkap Takuro. Melihat Takuro di mukbang, Ana segera membantu Hiroshi keluar dari ruangan ini. Namun Hiroshi merasa sangat pusing setelah digaplok Takuro tadi. Dan dia menyuruh Ana lari menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Hiroshi akan adu mekanik dengan si makhluk menyeramkan walaupun dia tahu risikonya dia akan pindah server. Tidak ada pilihan lain, Ana lari ngabret meninggalkan Hiroshi. Ketika terjebak di sebuah ruangan, dia ingat Sun mengatakan untuk menamatkan game horor ini, pemain harus menentukan nasibnya sendiri, ingin hidup atau meninggal. Saat memilih hidup, Ana berhasil selamat. Ternyata kita baru saja melihat Sun dan Ana bermain game baru, lalu film pun berakhir. Bagaimana? Seru kan untuk ditonton? Walaupun memiliki alur cerita yang rumit dan ending membingungkan, kalian harus tahu film ini adalah versi live action dari game populer bernama Ao Oni yang dirilis tahun 2014. Dan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.